Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa kita panjatkan syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena atas nikmat yang dikaruniakan kepada kita semuanya. Syukur secara lisan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan menyebut-nyebut bahwa nikmat yang datang yang hari ini kita nikmati itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maupun secara amal. Caranya adalah dengan menggunakan seluruh karunia Allah untuk kebaikan dan menjalankan syariatnya dengan sebaik-baiknya. Bukan untuk malah sebaliknya melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah hakikat syukur yang sejatinya. Kemudian salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad. Dan tak lupa juga kita kirimkan salam, salawat dan salam kepada keluarga beliau, pada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW hingga yaumil akhir kelak. Dan insya Allah kita yang hadir dan orang-orang yang mau membasahi lisannya dengan berselawat dan menjalankan segala sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW, kita termasuk ke dalam golongan umatnya yang mendapatkan syafaat kelak dan diakuinya sebagai umatnya. Insya Allah. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan ketaatan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena takwalah yang akan dihargai oleh Allah Subhanahu wa taala dari diri kita. Adapun kedudukan, jabatan, kesuksesan usaha, keturunan dan kecerdasan itu tidak akan bernilai sama sekali jika tidak diiringi dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa adalah berhati-hati dalam menjalani kehidupan agar jangan sampai menginjak ranjau yang ditaburkan oleh syaitan di muka bumi ini. Bersungguh-sungguhlah menjalankan kewajiban kita sebagai seorang hamba,
dan meningkatkan kewaspadaan kita pada hal-hal yang telah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan yang dapat membinasakan. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat Jumat ini dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema khutbah pada kesempatan Jumat yang berbahagia ini, kita beri judul Pemburu Akhirat dan Pecandu Dunia. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita renungi, semua manusia bergerak dan berusaha demi kenikmatan yang menjadi tujuan. Garis besarnya ada dua titik akhir yang diharapkan. Ada yang menginginkan dunia sebagai terminal akhir perjalanannya, dan ada pula yang menatap lebih jauh ke depan. Mereka jadikan akhirat sebagai akhir perjalanan yang didambakannya. Masing-masing titik tujuan itu ada penggemarnya para jemaah. Ada yang banting tulang demi mendapatkan kenikmatan dunia yang didambakannya, dan ada pula yang bekerja keras demi kejayaan hidup setelah dia meninggalkan dunia ini, yaitu negeri akhirat. Sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mengistilahkan dengan abnaul akhirah dan abnaud dunya. Beliau berkata, walikulli wahidatin minhuma banun. Masing-masing dari dua hal itu, yakni dunia dan akhirat, itu memiliki generasi atau memiliki penggemarnya. Fakunu min abna'il akhirah. Maka saran sahabat mulia ini, jadilah kalian generasi akhirat. Wala takunu min abna'id dunya. Dan janganlah menjadi generasi dunia, penggemar dunia, penggandrung dunia. Fa innal yauma amalu wala hisab. Karena sesungguhnya hari ini kita hidup adalah tempat untuk berjuang, tempat untuk mengumpulkan pundi-pundi amal, dan belum ada hisab. Wa ghadan hisabu wala amal. Sedangkan esok negeri akhirat adalah tempat perhitungan, tempat perhisapan, dan tidak ada lagi amal. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat mulia Ali bin Abi Thalib ini memberikan suatu nasihat yang baik buat kita semuanya. Bahwa sesungguhnya hari ini kita hidup itu hanya untuk perjuangan. Amal soleh kita harus diperbanyak, dan belum ada perhisapan hari ini. Dan kelak ketika kita meninggalkan dunia ini, maka yang ada adalah perhisapan, perhitungan. Yang apa-apa kita perbuat di muka bumi ini, maka semua akan dimintai pertanggungjawaban, dan amal sudah tiada lagi. Renungilah para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala tentang perihal perkataan sahabat yang mulia ini. Orang yang cerdas pasti akan menjatuhkan pilihannya sebagai negeri tujuan yang didambakannya, yaitu negeri akhirat. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Alaq ayat 17. Walal akhiratu khairu wa abqa. Sedangkan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih kekal abadi. Nah, jenis kenikmatan yang tersedia terlampau hebat untuk dibayangkan. Karena di surga ini, bila kita bayangkan keindahan di dunia ini, terlampau hebat, ya. Nggak akan bisa kita bayangkan keindahan di surga kelak nantinya. Masa mengenyam kelezatan kekal tiada batasan, itulah di surga, ya. Nah, hari ini hanya orang-orang yang bodoh. Tafsiran bodoh menurut para ulama adalah jahil tentang ilmu agama, ya. Tidak mengerti tentang ilmu agama, yang rela kehilangan nikmat surga, nikmat akhirat kelak nantinya demi secuil kenikmatan dunia ia tukarkan.
Karena itulah Nabi Muhammad SAW memberi gelar Al-Qayyis. Al-Qayyis maksudnya di sini adalah orang yang jenius, orang yang cerdas. Ya, sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang cerdas, orang yang memperhitungkan kehidupannya setelah kematian. Bagi orang yang jenius, dia mau mengevaluasi dirinya, mau bermuhasabah. Karena kehidupan yang sebenarnya bukan di dunia ini, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan yang sebenarnya adalah di negeri akhirat. Karena tidak ada mati lagi setelah mati di dunia ini. Maka yuk mari kita perbanyak pundi amal-amal kita. Kita ajak saudara-saudara kita untuk berbuat kebaikan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tendensinya tentang akhirat, mereka rela mempertaruhkan apapun demi mendapatkan surga yang dinantinya. Mereka juga rela kehilangan berbagai macam kenikmatan syahwati yang bisa menjerumuskan ke dalam kesengsaraan yang abadi, yaitu nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Karena itu terlalu ringan dan singkat bila dibandingkan dengan siksa yang di akhirat, neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Toha ayat 127, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ajabul akhiratu asaddu wa abqa." Dan sesungguhnya ajab di akhirat itu lebih berat dan lebih kekal. Tentunya kita, orang-orang yang memang betul-betul serius ingin hidup bahagia di akhirat kelak nantinya, pastilah banyak memikirkan tentang mengingatkan kematian kehidupan kita kelak di akhirat. Seperti orang yang senang dengan hobi tertentu, itu pasti pandangannya apa yang ia senangi pasti ia usahakan agar ia dapat. Seperti halnya tukang bangunan, ya, ketika ia masuki gedung, maka kalau tukang batu itu pasti yang dilihat adalah bentuk lekuk bangunan batunya itu, dan dia terinovasi ingin membuat hal yang serupa. Tukang kayu pasti yang dilihat adalah jendela, kusen pintunya, lemarinya. Apabila indah, maka dia akan membuat hal yang serupa. Begitu pula keadaan orang yang hatinya terkait dengan akhirat. Tatkala ia melihat orang yang tidur, maka ia mengingat tentang kematian, karena tidur adalah setengah dari kematian. Ya, tatkala dia melihat kegelapan atau berada dalam kegelapan, maka dia ingat alam kubur. Nah, jika dia merasakan atau melihat kenikmatan ada pada dirinya, maka dia akan mengingat tentang kenikmatan surga yang Allah berikan bagi orang-orang yang diridhoinya. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, seperti Imam Hasan Al-Basri, tatkala dijamu dengan air yang dingin dan segar, nah seketika itu beliau pun pingsan, ya, karena teringat. Dan setelah siuman, dia ditanya, "Ada apa denganmu wahai Abu Sa'id?" Lantas beliau menjawab, "Aku teringat akan harapan penghuni neraka tatkala mereka berkata kepada penghuni jannah." Ini Allah abadikan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 50. Apa permintaan penghuni neraka kepada penghuni surga? "Limpahkanlah kepada kami sedikit air atau makanan yang telah dirizkikan Allah kepadamu." Inilah permintaan penghuni neraka kepada penghuni surga. Karena apa yang didapat penghuni neraka, minumannya itu tidak menghilangkan dahaga, makanannya itu tidak mengenyangkan, bahkan merusak pencernaan. Begitulah siksaan penghuni neraka. Sedangkan di surga, minumannya Masya Allah, ya, diminum itu sedikit saja, melegakan dahaga. Makanan-makanannya yang bergizi dan mengenyangkan. Apa enggak iri penghuni neraka? Maka teringatlah Imam Hasan Al-Basri, ya, ketika dia meminum air yang segar, teringat tentang ayat ini, Quran surah Al-A'raf ayat 50. Nah, pertanyaannya para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika hari ini Allah berikan nikmat kepada kita,
Adakah kita mengingat tentang ayat-ayat Allah, tentang negeri akhirat, surga neraka Allah Subhanahu wa taala? Tanya pada diri kita masing-masing. Ya, yang hari ini kita diberikan kenikmatan, bisa makan enak, punya kendaraan, punya jabatan, rumah mewah, istri cantik, anak pintar-pintar, cerdas-cerdas. Adakah kita mengingat tentang kampung akhirat kita? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tersirat dalam ayat yang kita bahas, ya. Pemburu dunia akan mendapatkan kerugian besar dari dua sisi. Seperti disebutkan dalam ayat yang artinya, dan barang siapa yang menghendaki keuntungan di dunia, itu akan kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya satu bahagian pun di akhirat kelak nantinya. Quran surah Asy-Syura ayat 20. Ayat ini juga para ulama ketika membacanya langsung pingsan, Pak. Bahkan menangis sejadi-jadinya. Hanya sebutir kurma dimakan oleh para ulama terdahulu, dia langsung mengingat di akhirat. Apakah nanti aku mendapatkan kenikmatan setelah aku makan buah kurma ini di akhirat nanti? Kita hari ini makan enak, ya, makan enak, hidup enak, tanpa mengingat sedikit pun tentang kehidupan kita nanti. Enak enggak kita hidup di akhirat kelak nantinya? Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak, ya, ada 3 perumpamaan para ulama yang makin memperjelas betapa piciknya orang yang rela mengorbankan akhirat demi secuil kenikmatan dunia yang fana ini. Perumpamaan pertama yaitu datangnya dari Bishr bin Al-Haris Al-Hafi rahimahullah taala. Beliau berkata, dunia itu laksana biji-bijian, ya, yang dikumpulkan semut di musim panas sebagai simpanan untuk di musim dingin. Tatkala semut sibuk mengumpulkan biji-bijian di mulutnya, maka datanglah seekor burung, dipatuklah semut tadi serta biji yang ada di mulut semut tersebut. Begitulah perumpamaan, ya. Hari ini kita, biji-bijian itu adalah kenikmatan yang Allah berikan hari ini kepada kita, sedangkan semut adalah kita sendiri, dan burung adalah malaikat maut yang sekonyong-konyong. Ketika kita sibuk dengan perkara dunia, Allah cabut nyawa kita. Mau ngomong apa kita? Terperanjat kita, terpelongo kita, gak ada amal yang kita bawa. Sibuk kita dengan perkara dunia dan melupakan kampung akhirat kita. Perumpamaan yang kedua itu datangnya dari ulama yang sangat faqih di abad ke-6 Hijriah, Ibnu Al-Jauzi rahimahullah ta'ala. Sama, beliau mengumpamakan dunia itu laksana perangkap yang ditebar. Ada perangkap, ditebar biji-bijian di dalamnya. Dan ada burung sibuk mematuki biji-bijian tersebut, tapi dia tidak mewaspadai ada jerat di situ, ada perangkap di situ. Begitulah burung ini manusia, biji-bijian itu adalah sibuk dengan keduniaan, dan jerat itu adalah nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan perumpamaan yang terakhir para jemaah Allah Subhanahu wa taala datangnya dari senior tabi'in yang bernama Imam Hasan Al-Basri rahimahullah taala. Dan ini adalah perumpamaan yang paling menohok buat kita renungi para jemaah Allah Subhanahu wa taala, dan juga bagi diri saya pribadi. Beliau berkata, "Wahai anak Adam, pisau telah diasah, dapur api telah dinyalakan, sedangkan domba masih sibuk menikmati makanannya." Artinya apa para jemaah? Pisau telah diasah, nyawa kita sangat sebentar saja. Kematian itu sangat dekat dari kita. Api telah dinyalakan katanya. Api neraka itu sekarang apinya sudah menjadi hitam pekat, siap untuk melahap kita. Dan domba-domba masih sibuk saja dengan makanannya. Kita lah hari ini para jemaah Allah Subhanahu wa taala masih sibuk kita dengan perkara dunia. Ya. Sibuk kita menghasut orang sana sini. Sibuk kita menyalahkan orang yang benar. Sibuk kita membenarkan orang yang salah. Nauzubillah. Semoga kita yang hadir di sini adalah orang-orang yang senantiasa dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita mampu, ya, menjadikan hidup kita hari ini yang Allah berikan, sisa hidup kita ini
untuk selalu beramal baik, untuk selalu beramal solih, amar ma'ruf nahi mungkar, insyaallah. Demikian, semoga dengan yang sedikit ini bisa memberikan pelajaran bagi kita bahwa sesungguhnya hidup kita ini hanya sebentar, 60 sampai dengan 70 tahun, ya, dan akhirat adalah negeri yang kekal. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum.